aku pemilik dari toko roti Bread House. Awal mulanya itu saya kan hobi masak, jadi berawal dari hobi saya bikin, terus saya suguhkan ke tamu-tamu untuk icip-icip. Dari situ dari mulut ke mulut baru saya menerima 1-2 pesanan sampai sekarang. Saya ikut Facebook, dari Facebook lebih dikenal lagi banyak orang. Terus kita branding di media Facebook itu, terus banyak customer yang sudah mulai tahu lokasi kita. Dan apa sih motivasi utama mendirikan toko roti ini? Awal mulanya dari hobi untuk mengisi kegiatan, tapi karena prospeknya lumayan bagus, akhirnya kita fokus senang aja ya bisa berkarya bareng-bareng, karena di sini kan saya juga mempekerjakan beberapa karyawan, terutama ibu-ibu. Jadi saya merasa bisa bermanfaat lah bagi orang lain. Kalau ciri khas ya mungkin beberapa item kita jual di sini itu nggak cuma roti. Jadi toko roti tapi kita jualnya nggak cuma roti, ada kayak menu lain, jamu kunyit asem, jamu beras kencur, terus ada menu frozen, itu juga kita produksi sendiri. Kalau ciri khasnya sebenarnya nggak terlalu signifikan, cuma memang semua yang ada di kita itu produk kita sendiri gitu. Roti, kalau varian roti banyak banget ya, ada sekitar 20 item mungkin. Yang paling best seller itu donat, pizza, sama roti pisang coklat. Pernahkah Bread House mengalami penurunan penjualan yang signifikan? Apa penyebabnya? Pasti pernah. Penyebabnya ya mungkin memang angsa pasar ya. Kadang bisa naik, kadang stabil, kadang bisa turun. Tapi tetap itu berputar gitu. Mobil seperti Natal itu pasti rame karena momen Natal, Lebaran juga pasti rame. Kalau awal-awal puasa memang sempat menurun karena memang puasa nggak terlalu banyak orang cari snack kan. Rata-rata cuma itu sih. Dan apa sih motivasi utama mendirikan toko roti ini? Awal mulanya dari hobi untuk mengisi kegiatan, tapi karena prospeknya lumayan bagus, akhirnya kita fokus senang aja ya bisa berkarya bareng-bareng, karena di sini kan saya juga mempekerjakan beberapa karyawan, terutama ibu-ibu. Jadi saya merasa bisa bermanfaat lah bagi orang lain. Bagaimana respon masyarakat saat pertama kali Bread House dibuka? Ya antusias sih mereka, rata-rata. Ini kan tempatnya di gang di dalam perumahan, tapi mereka tuh nggak males gitu loh untuk nyari tahu tempatnya di mana gitu. Dari situ kan mereka ternyata antusias karena ya banyak penawaran dari kita seperti size roti yang besar, harga yang murah, kualitas yang bagus dan enak gitu. Tantangan terbesar lebih ke saat pandemi, karena kita tahu pandemi itu kan susah banget ya untuk kita keluar rumah. Tapi ternyata di situ kita kebantu dengan adanya ojol, seperti Jackboy, seperti Ajek, seperti Ayojek gitu. Jadi kita tetap produksi walaupun keadaannya lagi sulit, tapi kita tetap produksi. Dengan adanya mereka, pemasaran kita tuh tetap kebantu karena customer pesan langsung diambil, langsung diantar ke tempatnya tanpa harus bertatap muka customer dan penjual. Strategi pemasaran masih online nomor 1. Jadi via Instagram, via Facebook, TikTok itu masih berjalan. Harapannya kedepannya kita punya tempat usaha yang lebih luas, karena kita pengen orang itu datang nggak cuma beli terus pulang, tapi juga bisa dine in. Jadi kita combine antara kafe dan toko roti. Harus konsisten, yang susah ya konsisten, optimis itu sih. Soalnya bagaimanapun pasar tuh tetap naik turun gitu. Jadi kalau kita kendor city, ide kita nggak kreatif dikit, kita kalau bersaing sama yang lain, ya harus pokoknya belajarnya tuh nggak boleh patah semangat. Intinya nggak boleh kayak gimana, tetap harus cari solusinya. Roti murah itu belum tentu gak enak, dan roti mahal itu belum tentu enak. Harus kreatif, harus berani mencoba, sama konsisten. Terima
kasih untuk waktunya Kak, untuk meluangkan waktu buat wawancara kali ini. Sama-sama. Semoga tokonya semakin sukses. Amin.